Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Pada hari ini kita akan mempelajari salah satu buku rujukan dalam belajar bahasa Arab yang cukup populer di kalangan para pelajar yang baru belajar bahasa Arab. Durusul Lughah. Durusul Lughah ini kalau tidak salah ada 4 jilid ya. 1, 2, 3, 4. Nanti mungkin kalau salah bisa di komen. Untuk saat sekarang kita akan belajar sedikit tentang apa yang ada di dalam buku Durusul Lughah jilid pertama. Baik, ini juga akan saya sertakan tampilannya. Buku Durusul Lughah ini dikarang oleh Dr. Abdurrahim. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam halaman yang pertama. Kalau di dalam tampilan yang ada itu halaman 5. Ad-darsul awal, pelajaran pertama, yaitu tentang hada. Hada. Hada itu adalah kata tunjuk. Kata tunjuk untuk jarak dekat. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kata tunjuk ini, dekat ya, dan itu. Nah dalam bahasa Arab, ini itu disebut dengan hada. Kita akan melihat beberapa contoh kata-kata yang dapat dimasukkan atau didahului oleh hada. Di dalam yang sudah kita lihat sama-sama. Di situ ada hada baitun. Silakan diulangi. Hada baitun. Jadi walaupun dilihat di situ zal, huruf zal itu ada fathah, ada alif tanda panjang, tapi za-nya tidak terbaca panjang. Jadi yang panjang justru huruf ha-nya. Hada, seperti itu ya. Silakan diulangi. Hada, ya. Di contoh yang pertama ini ada gambar rumah dan di situ tertulis hada baitun, atau bisa juga dibaca hada bait. Jadi dimatikan huruf akhirnya. Bisa dibaca hada baitun atau hada bait. Ini adalah sebuah rumah. Jadi jika disebutkan hada baitun, maka artinya ini adalah sebuah rumah. Ini adalah sebuah rumah. Kemudian hada masjid. Hada masjid. Silakan diulang. Hada masjid. Ini adalah sebuah masjid. Jadi hada ini digunakan untuk kata tunjuk jarak dekat, juga untuk kata benda laki-laki. Jadi dalam bahasa Arab itu ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Laki-laki disebut muzakkar, perempuan disebut muannats. Hada ini adalah kata tunjuk yang digunakan pada kata benda berjenis laki-laki atau mudzakkar. Hada masjid, masjid itu adalah kata benda laki-laki. Kita tahu itu laki-laki adalah tidak ada tak marbutohnya salah satunya ya, seperti kata ini hada masjid, maka sudah jelas, maka ini kita gunakan hada. Ini adalah sebuah masjid. Selain merupakan kata tunjuk dekat dan juga untuk laki-laki atau mudzakkar, lil qorib untuk dekat atau mudzakkar untuk laki-laki, juga digunakan untuk yang bendanya satu. Masjid satu. Jadi hada masjid ini adalah sebuah masjid. Sebuah masjid, bukan 2 masjid, 3 masjid, tapi
sebuah masjid. Hadza masjid, ini adalah sebuah masjid. Jadi masjidnya satu, ya. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Silakan ikuti. Hadza bab. Hadza bab. Ya, jadi walaupun tidak ada interaksi di antara kita, silakan diikuti saja. Dengan mengikuti apa yang sudah diucapkan, itu melatih untuk belajar mandiri. Hadza bab, ini adalah sebuah pintu. Bab itu pintu. Kemudian di contoh lainnya, hadza kitab. Hadza kitab. Silakan ikuti. Hadza kitab. Ini adalah sebuah buku. Bukunya satu, laki-laki. Dan bukunya dekat. Jadi menggunakan kata tunjuk hadza. Jadi kitab itu buku, ya. Sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia juga. Kitab. Kalau dalam bahasa Arabnya kitab, kalau kita kitab. Kemudian contoh lainnya, ikuti. Hadza qalam. Hadza qalam. Ini adalah sebuah pena. Qalam itu pena. Contoh lainnya, ikuti. Hadza miftah. Hadza miftah. Ya, tadi sudah disebutkan di awal-awal bahwa bisa juga dibaca dengan hadza miftahun. Jadi semua kata benda yang secara umum, ya, itu dalam bahasa Arab yang tidak dimasuki oleh alif lam maka berakhiran dumah tanwin. Jadi bisa juga dalam keadaan kita belajar dibaca hadza miftahun. Jadi untuk mengetahui akhirannya. Tapi kalau mau diakhirkan, ya nggak apa-apa. Kita baca seperti itu juga. Hadza miftah. Ini adalah sebuah kunci. Kemudian 3 contoh terakhir. Hadza maktab. Ikuti. Hadza maktab. Ini adalah sebuah meja. Seperti gambar yang ada di situ, ya. Ini adalah sebuah meja. Kemudian contoh lainnya. Hadza sarir. Hadza sarir. Ikuti. Hadza sarir. Apa artinya? Ya, ini adalah sebuah tempat tidur, ya. Tempat tidur. Kemudian contoh terakhir. Hadza kursi. Ikuti. Hadza kursi. Hadza kursi. Ini adalah sebuah kursi. Ya, sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, ya. Kursi itu dari bahasa Arab kursiyun. Silakan diulang-ulang. Terima kasih untuk semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.